Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarissa Anggitasari dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 1A. Bernomor NIM S1S021018. Jadi saya di sini akan membahas tugas video pendidikan agama Islam. Yang pertama ada materi syarat dan rukun wudu. Yang pertama ada syarat wudu. Syarat wudu yang pertama ada menggunakan air suci untuk berwudu. Kemudian yang kedua ada air yang digunakan adalah air halal dan air bukan curian. Yang ketiga ada membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit seperti menggunakan cat kuku. Yang keempat ada beragama Islam. Yang kelima ada tamyiz. Yang keenam ada suci dari haid dan nifas. Kemudian ada rukun-rukun wudu. Yang pertama ada rukun wudu, yang pertama ada niat, yang kedua ada membasuh wajah, kemudian ada membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian ada mengusap kepala, ada mencuci kedua kaki hingga mata kaki, yang terakhir ada tertib. Kemudian ada hal-hal yang dapat membatalkan wudu menurut 4 mazhab. Yang pertama ada Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, hal yang dapat membatalkan wudhu yang pertama ada keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, yang kedua ada bersetubuh, yang ketiga ada tidur berbaring dan bersadar. Kemudian menurut Imam Maliki, yang pertama ada keluar sesuatu dari kubur atau dubur, yang kedua ada menyentuh perempuan, yang ketiga ada tidur, kemudian yang terakhir ada menyentuh kemaluan. Kemudian ada menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, hal yang dapat membatalkan wudhu yang pertama ada keluar sesuatu dari dua jalan yaitu kubul dan dubur. Kemudian yang kedua ada bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Kemudian yang ketiga ada tidur dalam kondisi yang tidak stabil menyentuh kemaluan. Kemudian yang terakhir ada menurut Imam Hambali. Menurut Imam Hambali yang dapat membatalkan wudhu yang pertama itu adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, kemudian menyentuh perempuan, kemudian tidur, kemudian menyentuh kemaluan, dan yang terakhir ada menyentuh yang keluar tidak melalui dua kemaluan. Makan daging unta dan serta memandikan mayat. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu syarat dan rukun sholat. Yang pertama ada syarat sholat. Syarat sholat yang pertama ada beragama Islam, yang kedua ada sudah balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari hadas dan najis, yang kelima menghadap kiblat, yang keenam mengetahui masuknya waktu sholat, yang ketujuh mengerti syarat rukun dan sunnah sholat. Kemudian ada rukun sholat. Rukun sholat itu yang pertama ada berdiri bagi yang mampu, ada niat, ada takbiratul ihram, ada membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, ada ruku dan tumaninah, ada iktidal setelah ruku dan tumaninah, ada sujud 2 kali dengan tumaninah, ada duduk antara 2 sujud dengan tumaninah, ada duduk tasyahud akhir, ada membaca tasyahud akhir, ada membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, kemudian yang ke-12 adalah membaca salam yang pertama, kemudian yang terakhir ada tertib melakukan rukun dengan berurutan. Kemudian ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi ini ada yang membatalkan sholat sebanyak 17. Yaitu yang pertama ada berbicara dengan sengaja, mau lupa ataupun tidak tahu hukumnya ataupun karena keliru. Yang kedua ada membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, ada banyak bergerak. Kemudian yang keempat ada memalingkan dada dari kiblat. Kemudian ada makan dan minum. Kemudian ada berdaham tanpa alasan, ada menggerutu, meretih, menggaduh, menangis dengan suara keras, ada membalas ucapan orang yang bersin, kemudian mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk, mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik, mengucapkan kalimat subhanallah dan lillahi ta'ala ketika heran. Kemudian orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air, kemudian terbit matahari ketika sedang sholat subuh, kemudian matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh, berhadas dengan sengaja jika didahului oleh hadas yang tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholat. Kemudian menurut imam yang kedua yaitu Imam Maliki, di sini terdapat 14 menurut hal yang dapat membatalkan menurut Imam Maliki. Yang pertama ada meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua ada menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga ada menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Yang keempat ada tertawa terbahak-bahak. Yang kelima ada makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam ada berbicara dengan sengaja. Yang ketujuh ada meniup dengan mulut secara sengaja. Kemudian yang kedelapan ada muntah dengan sengaja.
Yang kesembilan ada terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Kemudian yang ke-10 ada terbuka aurat, yang ke-11 ada terkena najis, yang ke-12 ada banyak bergerak, yang ke-13 ada menambah rakaat, kemudian yang ke-17 ada sujud sebelum salat. Kemudian ada yang ketiga menurut Imam Syafi'i. Yang pertama menurut Imam Syafi'i itu ada karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, kemudian yang kedua ada berbicara secara sengaja, yang ketiga ada menangis, yang keempat ada merintih dalam sebagian keadaan, yang kelima ada banyak bergerak, yang keenam ada ragu-ragu dalam niat, yang ketujuh ada bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskan sholat, kemudian yang kedelapan ada menukar niat sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, kemudian terbuka aurat sehingga ia mampu menutup, sedangkan ia mampu menutup auratnya. Kemudian yang ke-10 ada tidak menutup aurat, yang ke-11 ada kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. Kemudian ada mengulang-ulang takbiratul ihram, ada meninggalkan rukun secara sengaja, ada mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufuruannya atau sebab lainnya, ada menambah rukun secara sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya. Kemudian yang terakhir ada mendahulukan rukun fi'li dan yang lainnya. Terakhir ada menurut Imam Hambali. Menurut Imam Hambali, hal yang dapat membatalkan sholat yaitu yang pertama ada banyak bergerak, yang kedua ada kena najis yang tidak dimaafkan, yang ketiga ada membelakangi kiblat, yang keempat ada terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, yang kelima ada sengaja membuka aurat, yang keenam ada bersandar dengan kuat tanpa alasan, yang ketujuh ada menambah rukun dengan sengaja, yang kedelapan ada mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja, kemudian yang kesembilan adalah keliru dalam bacaan yang merubah arti bacaan itu padahal ia mampu berniat meluruskan, memutuskan dalam sholat atau bimbang dalam hal itu. Kemudian yang ke-11 ada ragu-ragu dalam takbiratul ihram, yang ke-12 ada tertawa dengan terbahak-bahak, kemudian yang ke-13 ada berbicara baik sengaja ataupun tidak, kemudian yang ke-14 ada makmum memberi salam dengan sengaja melalui imam, kemudian ada makan dan minum, kemudian ada berdaham tanpa alasan, dan ke-17 ada meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf, dan yang terakhir menangis bukan karena takut kepada Allah. Jadi itu hal yang dapat membatalkan sholat menurut empat imam dan hal yang dapat membatalkan wudhu menurut 4 imam. Sekian dari saya, Clarissa Anggitasari. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.